Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi tentang sifat-sifat cahaya. Muatan pelajaran IPA kelas 4 SD. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.7 memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian KD 4.7 menyajikan laporan hasil pengamatan atau percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Anak-anak tahu cahaya kan? Cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Cahaya membuat dunia ini terang benderang. Cahaya membuat kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Sumber cahaya terbesar yang ada di bumi adalah matahari. Dengan cahaya matahari, manusia dapat melakukan kegiatan pada siang hari. Anak-anak tahu tidak bagaimana kita bisa melihat benda? Kita bisa melihat benda karena cahaya dipantulkan oleh benda, kemudian masuk ke dalam mata, menembus lubang kecil yang bernama pupil, dan berhenti pada layar yang disebut retina. Saraf pada mata menghubungkan retina dengan otak yang mengambil gambar ke bentuk sebenarnya. Nah, sekarang kita pelajari sifat-sifat cahaya ya. Sifat-sifat cahaya itu, yang pertama ada cahaya dapat merambat lurus. Nah, ini ada contoh gambar yang sedang melakukan percobaan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ini ada sebuah gambar contoh seorang anak SD yang sedang menyenteri kaca, kemudian sinar dari senter tersebut dapat menembus kaca tersebut. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini ada gambar contoh yang sedang melakukan percobaan cahaya dapat dipantulkan dengan senter dan 2 buah kaca. Yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini contohnya pada saat gelas yang berisi air, kemudian dimasukkan sebuah pensil, dan pensil tersebut akan terlihat patah. Nah, itu sifat-sifat cahaya yang kita pelajari. Ada 4 ya. Anak-anak, di dunia ini kita dapat melihat berbagai macam warna. Anak-anak tahu tidak? Cahaya itu berwarna putih. Warna cahaya yang berwarna putih itu sebenarnya adalah gabungan dari beberapa warna yang dapat kita lihat. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita lakukan percobaan yuk. Percobaan ini untuk membuktikan bahwa cahaya yang berwarna putih itu berasal dari gabungan berbagai macam warna. Mari kita buat sebuah lingkaran, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian tersebut kalian beri warna yang berbeda. Hasilnya akan seperti ini. Ini yang dinamakan cakram warna. Setelah itu, berilah 2 lubang di tengah-tengah lingkaran tersebut. Kemudian kalian beri tali. Hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya, coba mainkan dengan cara tarik kedua ujung tali sampai cakram itu berputar. Bagaimana hasilnya? Coba kalian ceritakan. Nah, untuk praktik cakram warna nanti ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan dulu belajar ke materi cermin. Yang akan kita bahas yaitu cermin. Cermin datar.
Yang pertama, cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya itu datar. Seperti cermin yang sering kita gunakan untuk berkaca. Selanjutnya, cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa cekungan. Cekungannya seperti pada dalam bola. Contohnya yaitu senter. Yang ketiga, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa cembungan. Contohnya pada kaca mobil. Sifat-sifat cermin. Sifat cermin yang pertama yaitu cermin datar. Sifatnya yaitu maya, tegak, dan sama besar. Yang kedua, cermin cembung sifatnya maya, tegak, dan diperkecil. Yang ketiga, cermin cekung. Khusus untuk cermin cekung, sifatnya itu ada dua. Yang pertama, maya, tegak, dan diperbesar jika benda-benda didekatkan dengan cermin. Nyata terbalik jika benda jauh dari cermin cekung. Pengaruh cahaya terhadap cermin datar. Yang pertama, cermin datar yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Bayangan akan sama dengan bayangan benda yang sebenarnya. Sifat-sifat cermin datar yang pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, ketampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misal, tangan kirimu di cermin akan menjadi tangan kananmu. Yang keempat, bayangan tegak seperti bendanya. Yang kelima, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan berada di dalam cermin. Selanjutnya, pengaruh cahaya terhadap cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Sifat cermin cembung yaitu maya, tegak, dan lebih kecil daripada benda yang sesungguhnya. Untuk yang terakhir, pengaruh cahaya terhadap cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak dan lebih besar, serta semu atau maya. Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati dan terbalik. Nah, setelah mempelajari materi yang Pak Guru sampaikan tadi, selanjutnya ada tugas. Tugasnya yaitu buatlah cakram warna seperti yang Pak Guru contohkan pada slide awal tadi. Yang kedua, tuliskan alat, bahan, dan langkah-langkah membuatnya. Kemudian yang ketiga, mainkan cakram warna tersebut, kemudian amati apa yang terjadi. Yang keempat, tuliskan hasil pengamatan yang kalian lakukan. Nah, ini adalah contoh cakram warnanya. Dan jangan lupa siapkan tali, lubangi 2 buah lubang di bagian tengah dan ikatlah dengan tali tersebut. Selamat belajar, salam sehat dan semangat!